dan menolak mereka yang kita pandang tidak layak. Terlebih dalam bingkai persekutuan, kita tidak memelihara hidup rukun yang adalah cerminan kasih dari Allah. Dalam cara hidup yang demikian, sesungguhnya kita sedang menyakiti Tuhan. Karena itu dalam kasih karunia-Nya melalui ibadah kita saat ini, marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita datang mengakui kerapuhan kita, bahwa kita sering berdosa di hadapan-Nya. Kita lakukan dalam pengakuan ini, mengaku bahwa meski tak layak diriku tetapi karena darah-Mu, dan Engkau memanggilku, ku datang, Yesus, kepadamu. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 133 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, seperti minyak yang berharga di atas kepala meleleh ke janggut Harun turun ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun, gunung-gunung Sion. sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Kehidupan untuk selama-lamanya. tang pada Maelona. Tanpa daya maelona jalen duto nanya malapina kewono ko intu to sang sihura tiani sungguh pamisa inaya. Tuyan ako sang tintinin na mahal na paupa del mandudi udu loroko doang to binaan itan tanpo to bayu lampana. Intento ambun solo dao maen damo ini tubun tunasio tubelana indeto nana ibu pasong lorong kosai lakona. Firman Tuhan kita akan renungkan bersama. Namun sebelumnya itu mari mohon pertolongan di dalam doa untuk menolong kita dalam memahami apa makna firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Mari berdoa. Di pagi hari yang begitu indah ini ya Tuhan, kami datang dalam kerendahan hati mengaku dan percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada dan setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan mungkinkan kami semua hari ini bersekutu di rumah-Mu yang kudus, mempersiapkan diri kami untuk kembali mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, batin kami ini. Biarlah kami mampu untuk dapat memahami apa makna firman-Mu yang kami dengarkan. Dan biarlah kehidupan kami tidak hanya mendengar tetapi melakukannya dalam hidup kami
sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita yang berikut setelah kitab Mazmur, yaitu dari Kejadian 45, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadamu, engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita berikutnya yaitu dari Roma 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-2a dan ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan, sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan
Abraham dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan. Selamat menikmati persekutuan di pagi hari ini dalam ibadah kita. Juga bagi Bapak Ibu
orang tuaku yang juga mengikuti ibadah dari rumah melalui live streaming Jemaat Karambe hari ini. Selamat beribadah kepada kita semua. Bapak Ibu, saat ini firman Tuhan hari ini kita renungkan dengan satu tema. Kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terbatas. Pak Kaboro tae upuna. Pak Kaboro tae upuna. Mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan satu ungkapan iklan yang mengatakan begini. Hari gini mana ada yang gratis. Artinya hari ini jarang sekali kita mau mendapatkan lagi yang gratis, walaupun kita mau yang gratis ya. Kita kadang suka yang gratis, artinya tidak dibayar, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati tanpa bayaran, tidak ada lagi katanya menurut iklan. Bapak Ibu yang kekasih, ini maknanya bahwa pada masa modern ini sangat sulit sekali atau bahkan kita tidak mungkin lagi mendapatkan sesuatu tanpa mengeluarkan biaya. Baik itu dibayar melalui uang atau jasa. Jadi ini bisa menjadi sebuah sindiran pada zaman sekarang bahwa segala sesuatu itu sudah serba komersial. Segala barang dan jasa saat ini membutuhkan uang. Hilangnya pamrih bahwa kebaikan adalah hal yang sudah amat langka. Bahwa ketika kita mau memperoleh kebaikan atau bantuan, orang memberikan bantuan ataupun kebaikan, jadi seringkali memiliki motivasi yang tersembunyi atau harus dibalas dengan materi. Jadi ya katanya lah, kasih sekarang ini sudah menjadi barang langka, kasih yang tulus. Di mana dunia kita sering menaruh batas di dalam hal mengasihi. Bahwa kita mau mengasihi orang kalau orang juga mau mengasihi kita. Kalau orang satu pemikiran dengan kita, satu suku, atau sesuatu yang memberikan kita keuntungan. Kalau hal-hal seperti itu dilanggar, maka kasih kita seringkali habis dan terkikis. Nah Bapak Ibu, saat ini firman Tuhan mau mengajarkan kebenaran kepada kita. Ya sesungguhnya berbicara soal kasih itu bukan lagi sesuatu yang baru kita bicarakan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Kalau orang berbicara tentang kasih pasti nak kata, weh, to sarani, masaranian. Kita berbicara tentang kasih, karena memang kasih itu hakikatnya kehidupan iman Kristen, karena Kristus itu sendiri adalah kasih. Kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu melalui keempat bacaan hari ini kita diajak untuk melihat sebuah kontras yang luar biasa tentang kasih Allah yang tidak terbatas. Meskipun kasih manusia itu sangat terbatas, dan sebagai orang percaya kita diajak bahwa sebagai pengikut Kristus hendaklah kita memiliki kasih itu yang tidak dibatasi oleh apapun, seperti Kristus. Di mana kasih Allah ini melampaui batas-batas teologis, melampaui
masa lalu yang kelam, yang bisa menimbulkan ada perasaan benci, dendam, iri hati, yang itu bisa mempengaruhi hubungan-hubungan satu dengan yang lain. Jadi kasih itu dibatasi oleh perasaan itu. Kasih juga itu melampaui sekat-sekat bangsa. Kasih yang menyatukan perbedaan dalam keharmonisan. Marilah kita lihat di dalam bacaan-bacaan kita tadi. Di dalam kitab Kejadian, kita melihat kisah tentang Yusuf. Kalau berbicara Yusuf, tentu kita semua sudah sedikit banyak tahu cerita mengenai Yusuf ini. Salah satu anak Yakub yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yang kalau Yusuf mau mengingat-ingat kembali rasa benci, rasa sakit hati di dalam perjalanan hidupnya dengan perlakuan saudara-saudaranya kepadanya. Ya, ambai dikua na Yusuf mote tu paling lah mapa adi ina penanna. Bayangkan Bapak Ibu, bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bukannya disayangi saudara-saudaranya, diberi perhatian, tapi justru dibully oleh saudaranya sendiri. Yusuf ini pernah dibuang ke sumur, dibenci, selalu dikucilkan, dan terakhir dia dijual ke Mesir sebagai budak. Tapi apakah Yusuf mengatakan, oh inde mote to nasitamu mo, ya mote mai itu. Dia bikin begini saya, dia mau bunuh saya, dia bayangkan ke ditua kirok kobubun. Dijual sebagai budak. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak merasakan penderitaan seperti Yusuf, kita juga merasakan pergumulan yang lain. Yang mungkin tidak kalah dengan penderitaan Yusuf, atau mungkin lebih ringan dari penderitaan Yusuf, tapi apa yang kita lakukan, bagaimana respon kita ketika kita mengalami hal seperti ini. Ladi kuara kasus Yusuf kumua, tak aku perhitungkan itu penggaurammu, ku maafkan kau. Malah Yusuf ini melihat ada nilai positif dari pengalaman yang dia alami. Nah kau kena tak aku malela ko Mesir to nang beta eta susite. Ini cara Allah untuk membawa saya, membuat saya mendahului kalian, untuk mempersiapkan, untuk menerima kalian sehingga kalian bisa tertolong saat ini. Atau lah dikuara kariko palak ko. Mane mukit takri. Siapa suruh? Dulu pada saat kau mau membunuh saya, pada saat kau memberikan perlakuan yang tidak baik kepada saya, pada saat saya butuh ini, oh tak ebang kamu perhatikan nak lamangin dan nak tak ebang kamu benda, nah, misalnya. Tak bang mau bantu nak atau temo manera rampok ko. Oh, palak ko. Semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita. Dikala begitu banyak orang yang mau membalas kejahatan dengan kejahatan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tak sifat tapu ya, ndak sesuai. Tapi dunia itu Bapak Ibu, meski kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita bukan orang-orang dunia. Kita adalah orang-orang terang di dalam Kristus. Kasih tidak terbatas. Karena itu kasihnya
Yusuf di sini Bapak Ibu memberikan suatu pengampunan, meruntuhkan tembok-tembok permusuhan, memulihkan hubungan keluarga yang sempat hancur lebur. Jadi nak waktu Yusuf bayangkan ya kena tak aku dolin deteko. Wah, terjadi kelaparan dan masih akan terjadi 5 tahun lagi, lapitung tahun. Apa yang mereka akan dapatkan? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seorang perempuan tadi datang mengemis-kemis kepada Yesus, minta anaknya disembuhkan, dipulihkan. Nah, itu murid-murid Yesus suruh saja dia pergi, mulai. Karena mereka itu tidak sesuku, tidak sebangsa. Perempuan itu bukan orang Yahudi, di mana orang Kanaan, seorang perempuan Kanaan ini dianggap sebagai orang asing yang di luar dari berkat Allah. Tak na maadin lah si solake. Tapi bagaimana tindakan Yesus Bapak Ibu? Meskipun Yesus awalnya kita melihat bagaimana kerasnya ucapannya. Seolah-olah ya tebai nete disanga binatang. Ya. Tapi iman perempuan ini sangat luar biasa. Ia tahu siapa Yesus dan ia percaya bahwa anugerah Allah itu cukup bagi semua orang. Bahkan untuk ya remah-remahnya sekalipun dia bisa mendapatkan berkat itu. Yesus memuji imannya Bapak Ibu. Dan dengan iman itu ia memperoleh apa yang dia minta. Malaikat itu anaknya. Jadi di sini lagi memperlihatkan Bapak Ibu bahwa peristiwa ini Yesus mau menegaskan bahwa misi keselamatan dan kasihnya itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, ras, atau status sosial. Natiro kumua tak setara teh, tak sama status tate, dak mau tarimai, ulai. Dalam hidup kita sehari-hari kadangkala ada seperti itu. Setelah melihat status-status seseorang kita kadang merasa tidak serius atau tidak mau peduli. Padahal dikua misa akilan Kristus. Kadangkala itu yang membatasi kasih. Kadangkala kasih itu betul-betul tidak tulus, belana ditiru juga tak atas selevel jote. Dia tidak berada, status sosialnya tidak sama dengan kita. Sabak den tuh dapat tahu darah biru, darah. Padahal merah nasangasnya itu darah tah. Kita semua punya warna merah ya Bapak Ibu. Darah atau adakah yang berwarna biru darahnya? Tidak ada pasti. Tapi kadang-kala masih terlihat hal-hal seperti itu. Itulah kita tidak betul-betul bisa memberikan kasih. Padahal kita katakan kalau bisa kita itu tulus dalam memberikan kasih. Tapi biasa tak tulus tongan sampai ya tonina membatasi kita. Padahal kasih Allah itu merangkul siapa saja yang datang kepadanya dengan iman. Yang berikut dalam surat Roma, bagaimana kasih itu yang tidak terbatas berakar pada bagaimana kesetiaan Allah. Kita tahu bahwa Bapak Ibu Saudara bahwa bangsa Israel ya berulang kali memberontak kepada Tuhan, kepada Allah. Tegar tengkuk, menolak Allah. Tapi apakah Allah membuang mereka? Tentu tidak. Apakah janji Allah bagi bangsa Israel ini telah gagal karena mereka menolak Injil? Paulus katakan tidak dalam bacaan kita dalam kitab Roma.
Tapi kasih Allah itu tidak dibatasi oleh kegagalan atau ketidaksetiaan manusia. Karena Paulus di sini menjelaskan bahwa ketidaktaatan manusia itu justru menjadi jalan bagi Allah untuk Allah menunjukkan kemurahannya kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Jadi Allah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi kasih Allah ini tidak terbatas karena didasarkan pada karakternya. Karena memang Allah itu adalah kasih dan setia. Bukan karena kelayakan kita. Karena Allah itu mengasihi kita bukan karena kita sudah berbuat baik kepadanya, menghitung-hitung jasa kita. Oh, siapakah kita? Mau menghitung-hitung jasa kita kepada Tuhan lalu katakan, wah pasti banget mau salama, mau teh sabak mintu-mintuun aku pogok. Mungkin kita mau mengatakan saya bisa beli keselamatan itu dengan perbuatan baik, tapi tentu tidak. Karena keselamatan itu hanya datang dari inisiatif Allah. Jadi kita yang berdosa, kita yang menolak Allah melalui perbuatan jahat. Tapi Allah selalu mau kasih kita kesempatan. Bahkan atas dosa-dosa umatnya ini, Allah justru turun ke dalam dunia memberikan dirinya. Bukan dibayar dengan barang yang fana, emas murni, berlian, atau apapun yang berharga di dunia ini, tapi dengan darah yang mahal, darah Kristus untuk menyelamatkan kita. Jadi bukan karena kita layak untuk mendapatkan keselamatan sebab kita sudah mampu untuk berbuat, tetapi Dia sendiri sudah. Jadi kalau Allah mau memperhitungkan Bapak Ibu dosa kita, pasti Dia katakan, oh nah tolak mau te taungku. Mereka sudah menolak saya, mereka sudah bagaimana dia membunuh, bagaimana dia menyiksa. Yesus sebagai Allah, tapi Yesus mau menuntaskan misinya. Sabak nak inang ya mau tetu kupat 7 irampol tamatelin untuk menyelamatkan umatku, umat manusia yang berdosa. Kalau Allah mau memperhitungkan dosa kita, maka habislah kita. Tapi kasih-Nya itu tidak terbatas oleh dosa kita, oleh perbuatan kita. Ini benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Dan inilah harus menjadi contoh dan teladan kita dalam hidup kita sehari-hari. Pak biasa manis sidi-sidi banget itu dialami lantai katuanta, tak apa, ma apa ropok ki. Kita langsung bereaksi yang luar biasa. Saya tersinggung, saya sakit hati. Tunggu pembalasanku. Dinanabang itu lampenanta, dinanabang melampenanta. Akhirnya tidak memberikan kita kebebasan bangun relasi dengan sesama karena sakit hati itu, dendam itu, benci itu. Tapi belajar dari firman Tuhan hari ini, adakah Tuhan mengatakan bahwa saya dendam kamu sudah berbuat dosa? Tuhan tidak, tapi malah Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kita adalah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang bersuka cita dalam hidup ini sebab kita dikasihi oleh Allah. Karena itu Tuhan katakan, hendaklah kamu juga harus saling mengasihi. Dami pator itu Pak Kaboro diomanna kalemi. Pak Kaboro anak puang, tapi lami salurkan susitu nakualan Mazmur dari ujung kepala sampai ke janggut Harun sampai meleleh ke jubahnya. Jadi tanah lah diomanna ulunna, tapi meleleh turun ke jubahnya. Artinya itu kasih itu harus mengalir, kerukunan, kedamaian itu harus mengalir.
Nah, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tang pada ya maelona sia malabina keunok koki sangina tuto sangka taran lolo. Wah, begitu indahnya kalau kita duduk bersama diam dengan rukun, Bapak Ibu. Jadi di sini pemazmur Daud membuka dengan seruan penuh kekaguman bahwa wah, sungguh alangkah indahnya ini. Apa itu alangkah indahnya, apa itu alangkah baiknya? Kalau kita hidup rukun, kalau kita hidup damai, kalau kita sipak kadamelo. Kerukunan itu bukan sekadar situasi tanpa ribut. Kalau kita sudah tidak ribut, ya rukun, tahu lah. Melainkan ini sebuah keputusan untuk merawat kebersamaan di tengah perbedaan kita. Karena kasih yang tidak terbatas dimulai dari kerinduan hati untuk saling menerima sesama saudara seiman dan sebagai keluarga Allah. Jadi kalau kita katakan kita ini adalah keluarga Allah, kita ini sudah ditebus di dalam Kristus, tapi kita tidak punya kasih, jangan bilang kita ini keluarga Allah. Kata Paulus, kasih itu jangan seperti gong yang hanya berkumandang, gemerincing, tapi isinya itu kosong, tidak ada isinya, tidak ada kasih. Hanya bunyinya luar biasa, tapi sesungguhnya hakikatnya tidak ada kasih di dalam. Bergereja mengatakan tentang Tuhan, melayani, kesana kemarin tidak berhenti melayani di gereja, tapi hatinya tidak ada kasih. No, tidak bermakna, tidak sampai kepada Tuhan itu pelayanan kita. Tidak sampai kepada Tuhan itu kesibukan kita di gereja. Kita sibuk di gereja pelayanan, tapi hati kita sesama kita itu marah terus, tidak senang, tidak damai, menggerutu terus. Tidak ada gunanya. Tapi kasih itu tidak terbatas, Bapak. Meski mungkin dia menjengkelkan, mungkin dia tidak terlalu serius menanggapi apa yang kita katakan. Jangan kita balas juga dengan kebencian, kemarahan, tapi terimalah itu sebagai sesuatu yang memang ya itu konsekuensi dari yang punya kasih yang harus dilakukan. Tidak dibatasi oleh karena dia begini maka saya harus begini. Memberikan orang lain sesuatu, aku ben sabak ana bendukan, kata ana ben parah itu berarti dibatasi oleh perasaan-perasaan yang tidak diperlakukan secara baik sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Kasih kita di dalam Kristus Yesus itu kasih yang mengampuni, kasih yang menerima, kasih agape ya. Kita sering mendengarkan kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas, kasih tanpa pamrih. Biasa tahu contoh Bapak Ibu kadangkala kalau mau ada pesta ya, kalau ada pesta terus mukilale siara katu den kubang ko pisan. Kubang ko bayi lamu wandu kan ale. Jadi apa ya? Tidak tulus ya. Kalaupun orang memberi dan mungkin belum saatnya, kau tontonglah terima toh. Tapi kalau kita harus menuntut dia, pengkilalai dengku bang kosusito, dengku beng kosusito, tak kilalai. Ah itu bukan kasih. Padahal pertama kali kita bilang, ya tanda Pak Kaborokku, Pak Kaborok. Tapi ketika kita yang dialami, mukilalai sia, berarti tanya Pak Kaborok toh. Itu menuntut Bapak Ibu, itu bukan kasih agape, kasih Kristus. Sekali lagi kalau Kristus mau memperhitungkan dosa kita, maka habislah kita. Siapa kita?
tapi karena kasih-Nya itu tidak terbatas, maka kita dijadikan sebagai anak-anak-Nya yang hidup dengan jaminan kehidupan kekal. Karena itu tetap percaya dan teguh dalam iman Bapak Ibu, dan tetap yakin bahwa di dalam Kristus kasih-Nya besar, datanglah terus kepadanya. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita menjalani kehidupan iman yang benar dalam Kristus Yesus. Terpujilah Dia. Amin. Sebuah pujian dari vokal grup Gloria. Namun sebelum itu Bapak Ibu kita berdoa dulu, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Vokal grup Gloria disilahkan.
Saudara-saudara, mari berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita dari pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku kepadaku. Hanyalah Yesus juru selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus juru selamat, hidup abadi diberikannya. Kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita siapkan. Firman Tuhan dari Roma 11 ayat 31 sampai 32. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Besarlah untungku jika Yesus milikku, sambil kita serahkan persembahan kita. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka hatiku karena damai yang penuh. Meskipun nada keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku.
Iya Bapak Ibu, sementara Pundi masih jalan, di sini ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk panitia pengucapan syukur dan peneguhan pendeta. Ya, taruh harga. Punti di pepe. Yo. Pisang ngepe. Nah, dia mau lan. Tawai. Pira mau? 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Yo, ya duka pete. Panitia pengucapan syukur dan penguraian Bapak Pendeta. Pengutusan, bukan penguraian. Ya. Peneguhan, ya. Peneguhan Bapak Pendeta. Ya. Tatawai. 100 pisan. 100 penduan. 200 penduan. 200 pentalun. Ya masih yang sama. Yo 100 inde jong ya jong muka. Pisan. 200 do pokok penduan. 200 pentalun. Ya masih ada satu untuk pengucapan syukur. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentalun. Ya ini tadi dilelang dan dikembalikan, diucapkan terima kasih. Tatole. Ya. 100 pisan. 100 penduan. Pentalun. Ya, ini untuk anak-anak kita sekolah minggu. Tolok balik karap tembai katapi kapag di pesi solan nih. Ya. Lah Suleman mau dibuka dah kok. Tak tahu. 100 pisan. 200 pisan. 200 penduan. 200 pentalun. Nah ini masih sekolah minggu tapi beda. Ya tuh ini nak balik karape ya tempe ya sambal goreng. Ya. Tempe sambal goreng masih untuk sekolah minggu. 100 pisan. 200 penduan. 200 penduan. 200 pentalun. Yo. Ini yang terakhir, manggis. Iya. Buah manggis 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya demikianlah Natura. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati.
Ya, dipersilakan persembahan pujian dari anak-anak kita yang ikut dalam pelatihan musik Jemaat Karambe dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Setelah itu ada penyerahan piala futsal SMGT kepada PMG. Adik-adik peserta tim pelatihan musik, silahkan masuk. Ya, sambil adik-adik peserta mempersiapkan pujiannya, sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Kami ini adalah tim pelatihan musik. Kami terdiri dari peserta dan pengajarnya, pelatihnya. Program ini sudah berjalan sekitar 1 bulan lebih, dan pelatihan ini terdiri dari 3 kelas. Ada kelas keyboard, gitar, dan drum. Jadi buat anak-anak yang ingin terlibat mengembangkan diri dalam bidang seni, silakan bergabung, menghubungi majelis kelompok, dan ini gratis. Tidak ada batasan umur. Bisa dilihat dari yang menyanyi di depan ini. Bisa dilihat dari yang menyanyi, tidak ada batasan umur. Sekali lagi, kalau ada yang mau mendaftar, mau gitar, drum, atau keyboard, silakan hubungi majelis kelompok. Terima kasih.
Ya, baik, demikian penampilan anak-anak kita dari peserta pelatihan tim musik. Dan sebagai informasi bagi kita, hari ini juga mereka mengadakan aksi jual bubur di depan gereja setelah kita ibadah nanti. Jadi ada bubur mereka jual untuk mendukung kegiatan mereka. Itu informasi bagi kita. Dipersilakan selanjutnya penyerahan piala futsal SMGT kepada PMG atas prestasi mereka dalam pertandingan futsal. Disilakan. Oke, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Oke, kita bersyukur, mungkin Bapak Ibu ada yang bingung kenapa di hadapan kita ada piala. Kita bersyukur karena tanggal 8 sampai tanggal 9 Agustus yang lalu, adik-adik kekasih kita, anak-anak kekasih kita, anak sekolah minggu telah mengikuti perlombaan futsal yang diadakan oleh Jemaat Bonoran. Dan kita bersyukur dari Karambe mengirimkan 3 tim, yaitu untuk mengikuti 2 kategori. Yang pertama kategori 1 itu untuk anak kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Dan kategori yang kedua anak kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP. Dan puji Tuhan anak kelas 1 sampai kelas 5 SD mendapatkan juara 3 dan untuk kategori 2 mendapatkan juara 2. Tapi di sini ada 3 piala karena piala yang satu untuk best top score atau pencetak gol terbanyak yang diraih oleh adik kekasih kita Elon. Saya mengundang adik-adik kekasih kita juga dengan kakak pendampingnya untuk maju ke depan membagikan atau menyerahkan pialanya kepada perwakilan dari PMJ. Semuanya adik-adik maju untuk berbaris di depan. Ketua Ibu Pendeta silakan dengan Ketua Bidang 3. Silakan berdiri untuk menerima piala dari anak-anak kita. Dan untuk top skornya karena saudara Elon tidak ada karena sedang mengikuti event di luar Toraja, maka diwakilkan oleh adiknya. Dan inilah mereka adik-adik kekasih kita, anak-anak kekasih kita yang sudah berjuang untuk mengharumkan nama Jemaat Karambe di tingkat klasis. Mari kita berikan aplaus sebagai selamat kepada mereka semua. Ibu Bapak kekasih Tuhan, ini adalah langkah-langkah awal, tetapi yang penting bagi kita adalah di hati kita tetap mendukung mereka. Juara 2, juara 3, bahkan juara berapapun, sebetulnya mereka sangat bersemangat. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan kita orang tua untuk mendukung mereka. Hari ini terbukti di depan kita semangat mereka,
baik di bidang seni yang mempersiapkan diri untuk melayani di gereja secara khusus, dan juga di bidang olahraga untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Mari bersama-sama kita bantu mereka, kita dukung mereka. Mereka adalah gereja muda yang siap untuk kita dampingi. Terima kasih untuk dukungan kita selama ini. Tuhan memberkati kita. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat dan majelis gereja yang telah mensupport adik-adik dalam doa, semangat, dan materi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita bersyukur, kita bawa seluruh hidup kita, pelayanan kita, pergumulan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengalami sukacita pagi hari ini dalam peribadahan kami. Tuhan sudah menuntun kami boleh mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak tinggalkan kami, sehingga kami terus dibekali dengan kebenaran firman-Mu, untuk kami terus hidup di dalam kasih yang tidak terbatas seperti Engkau. Kuatkan iman kami ya Tuhan, mampukanlah kami menjalani hidup ini dengan mencontohkan kasih yang Engkau sudah berikan kepada kami, supaya kami tidak sia-sia menjadi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur untuk ulang tahun anggota jemaat Tuhan dari tanggal 27 hingga hari ini. Kami bersyukur untuk pertambahan usia, kami bersyukur untuk kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk nikmat anugerah Tuhan dalam hidup sehari-hari, dalam pekerjaan dan menjalankan tanggung jawab hidup sehari-hari. Kiranya menjalani perjalanan hidup seterusnya Tuhan selalu sediakan, sehingga menjalaninya selalu penuh dengan sukacita, kesehatan, dan diberkati di dalam usaha-usaha dan pekerjaan. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, orang tua kami, yang juga datang membawa tanda syukur, baik melalui persembahan secara tunai maupun melalui bahan-bahan natura yang disiapkan. Bersyukur bersama dengan Nenek Masola, Bapak Medi Simba, Ibu Dorce Tandilino. Bersyukur bersama dengan Ibu Ripka Pasorong, Nenek Cita Erik Sandi Lobo, Bapak PT Pakan, Ibu Agus Sandi, Pak Agus Sandi. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu dalam mempersiapkan segala fasilitas hidup kami sungguh baik dan memberikan kami kenyamanan bahkan kecukupan dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan saat ini untuk kehidupan rumah tangga kami. Kami bersyukur peranan kami sebagai ayah ibu dalam keluarga. Kami bersyukur bahwa kami boleh melihat anak-anak kami berhasil dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami bersyukur dalam keluarga kami, Tuhan sudah mampukan kami melewati berbagai-bagai pergumulan kehidupan kami. Engkau membekali kami dengan kesabaran, kekuatan iman sehingga menjalani hidup walaupun banyak tantangan ini. Tapi bersama dengan Tuhan kami tetap melewatinya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami juga dalam pekerjaan kami, rutinitas kami sehari-hari. Kami percaya Tuhan sudah menopang kami menjalani perjalanan hidup di mana tugas pekerjaan begitu banyak.
tapi Tuhan memampukan kami untuk terus mengerjakannya dengan baik, menjadi berkat dalam hidup kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk pergumulan kehidupan yang kami alami sehari-hari. Secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Berdoa untuk beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Mendoakan Nenek Eka di rumah sakit Elim, Papa Wina di rumah sakit Elim, Ibu Esther Delima di rumah sakit Elim. Dan beberapa anggota jemaat Tuhan yang Tuhan tahu bergumul di rumah masing-masing dalam perawatan di rumah karena penyakit, karena masa tua, dan berbagai pergumulan yang dialami. Berdoa untuk Bapak Yakin Tandi Rerung dirawat di Makassar, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Ibu Nimpa, Nenek Yanto, Bapak Diel di Makassar, Nenek Hari, Mama Hari, Ibu Dorce Pasaka, Bapak Kepala Lembang di Makassar, Mama Debi, Nenek Pael, Nenek Leda, Bapak Joni Patete, Nenek Riel Tondok, Ibu Justin Rampo, Kakek Prisil, Kakek dan Nenek Diel, dan mungkin masih banyak yang kami belum sebut satu persatu di sini untuk pergumulan yang mereka alami. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tahu kerinduan kami bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Bapa di dalam sorga, kepadamu kami terus percaya bahwa tidak ada yang mustahil jika Tuhan senantiasa mendengar dan mengabulkan doa kami. Karena kami percaya di dalam Engkau segala sesuatu dapat kami lewati dengan baik karena iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu, menolong kami melewati setiap pergumulan duka kami. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka saat ini. Tuhan, Engkau mendengar doa-doa tangisan, kesedihan, kehilangan yang dialami dalam keluarga. Engkau Tuhan yang selalu menghibur orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Tak pernah berhenti untuk selalu berdoa kepadamu ya Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang sedang kehilangan anggota keluarga. Tuhan tolong, Tuhan tunjukkan cara yang tepat dan rencana-rencana yang baik buat keluarga sehingga semuanya dapat direncanakan untuk menghadapi duka ini di dalam Engkau saja. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang Tuhan perkenankan untuk menikmati kemerdekaan, di mana pada hari esok tanggal 17 Agustus kami akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah bangsa dan negara ini. Tolong kami untuk senantiasa tetap merayakan kemenangan ini, kebebasan ini. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Kami mau jalani kehidupan dalam kemerdekaan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, berdoa untuk pelayanan majelis gerejamu di Jemaat Karambe ini. Kami bersyukur Tuhan pakai hamba-hambamu, pendeta, penatua dan diaken untuk terus bisa mengatur pelayanan. Juga pengurus OIG, para pengerja gereja Tuhan pakai dalam pelayanan ini. Kiranya dengan semangat kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, pelayanan yang boleh diemban boleh menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana penambahan tenaga pelayan pendeta di Jemaat Karambe ini. Kami berdoa kiranya panitia boleh mempersiapkan segala sesuatunya, pengurus OIG dan juga majelis gereja, seluruh anggota jemaat boleh mendukung bersama-sama akan rencana ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik seturut kehendak Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami semua dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam pekerjaan tanggung jawab kami, perkunjungan kami pada hari ini biarlah berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panitia pembangunan gedung gerejamu, di mana dalam beberapa waktu lamanya boleh bekerja dengan baik, dan kiranya Tuhan terus menuntun, memberkati sehingga pelaksanaan dan perampungan bangunan gedung gereja ini akan benar-benar dapat diselesaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami dalam jemaat ini, Tuhan tetap topang kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apapun yang kami lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa di dalam sorga, peliharakan kami dalam kehidupan kami, tuntun dan sertai perjalanan kehidupan kami dalam setiap suka duka kehidupan kami. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, dan terima kami yang datang berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan. Segenap anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aja Mangiri yang sudah memimpin kita dalam ibadah siang hari ini, para majelis gereja jemaat Pondok Lombok, Bapak Ibu, song leaders, operator LCD dan organis. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Warta Jemaat Karambe Minggu 16 Agustus 2026. Pertama, ibadah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan Senin 17 Agustus 2026, SMGT pukul 7, jemaat pukul 8 menggunakan kostum putih merah. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa salah satu program kerja PWGT Jemaat Karambe adalah perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026 selesai ibadah jemaat dengan kegiatan sebagai berikut. SMGT, kelas anak Indria dan anak kecil lomba makan kerupuk. Kelas anak besar dan anak remaja lari kelereng. PPGT, lomba estafet lari karung 6 orang per tim. PWGT, lomba memindahkan sarung 10 orang per kelompok. PKBGT, lomba estafet lari karung 6 orang per tim. Lansia, lomba makan kerupuk. Kolaborasi, lomba sambung lagu 17 orang per kelompok. Ada SMGT, PPGT, PWGT, PKBGT, dan lansia. Lagu yang akan dipersiapkan dalam lomba yaitu Hari Merdeka, Indonesia Pusaka, Satu Nusa, Satu Bangsa. Yang ketiga, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Rabu 19 Agustus 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Nidia Elgidia A. Pateta STH. Keempat, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 19 Agustus 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe, pelayan Saudara Gabriel H. Tanjung STH. Yang keenam, rapat panitia pembangunan Jemaat Karambe dilaksanakan Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11 selesai ibadah kedua. Diharapkan kehadiran panitia pembangunan dan majelis gereja Jemaat Karambe. Yang ketujuh, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 25 Agustus 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Serlilimbu STH. Yang kedelapan, kumpulan PWGT kelompok Tondok Lombok hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 16 di rumah Ibu Eva Arianti Sariri. Yang kesembilan,
disampaikan kepada anggota jemaat bahwa tim pelatihan penggunaan alat musik Jemaat Karambe akan mengadakan pencairan dana dalam bentuk bubur kacang hijau dengan harga 20.000 per cup. Hari ini, Minggu 16 Agustus 2026 di depan gereja. Mohon dukungan anggota jemaat. Yang ke-10, kumpulan SMGT kelompok Karasik di rumah Evalin Rante Pakadang, Rabu 18 Agustus 2026 pukul 16. Kumpulan Karasik B di rumah Bapak Martin Kendek, Selasa 18 Agustus 2026 pukul 17. Demikian warta jemaat kita, Tuhan memberkati. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Kita pujikan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah malam dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut sebuah angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Pergilah dan tetap percaya bahwa dalam segala kehidupan kita ada kasih Tuhan yang tidak terbatas. Arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini kusadari di dalam hatiku. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari
takkan kulupakan sepanjang umur. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Demikian ibadah kita, mari bersyukur.